Shalom, saudara-saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah walaupun ibadah kita ada di rumah, ya. Tapi tidak mengurangi bahwa Tuhan hadir, karena firman Allah menyatakan di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Saudara percaya Tuhan di tengah-tengah saudara? Nah, saudara, pagi ini kita akan berbicara tentang masalah yaitu badai, ya. Dan tema kita untuk pagi ini adalah badai pasti berlalu. Apa itu badai? Badai itu adalah suatu cuaca yang ekstrim. Ada badai salju, ada badai hujan es, ya, sampai badai pasir, bahkan juga badai debu. Nah, badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin, ya. Jadi badai itu ada di atas, bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 kilo per jam. Jadi badai itu bukan angin yang biasa, saudara-saudara, ya. Nah, di dalam Alkitab juga pernah terjadi adanya badai di tengah laut. Ya, mari kita akan membaca nats kita yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Ya, kita akan baca bersama-sama. Kalau kita sudah menemukannya, ya, mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang sampai ayat 41. Begini firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar orang banyak, hari sudah petang. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, ya. Nah, saat mereka bertolak pergi ke seberang, tiba-tiba mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Ayat 37 tadi mengatakan demikian. Nah, dengan adanya air yang masuk, taufan menimpa perahu mereka, murid-murid berusaha, ya, murid-murid berusaha bagaimana mengatasi hal ini, mengatasi badai ini. Mereka bekerja keras, mereka membuang air yang masuk di dalam perahu. Saudara-saudara, inilah usaha yang dikerjakan oleh murid-murid waktu itu. Kita melihat usaha daripada murid-murid, yaitu menanggulangi badai dengan pengalaman dan kekuatannya sendiri. Ya,
Mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ada di antara mereka. Karena mereka mengandalkan kekuatan dan pengalaman, hasilnya apa? Hasilnya adalah kegagalan, ya, gagal. Nah, setelah mereka gagal, barulah murid-murid itu ingat bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ya, mereka baru sadar Yesus ada di antara mereka. Ayat 38 tadi mengatakan bahwa Yesus tidur lalu dibangunkan oleh mereka, ya, dengan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, ya. Mereka membangunkan, "Guru, Engkau tidak peduli kami, atau Kau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, itulah yang diucapkan oleh murid-murid dalam kekhawatirannya. Mereka bingung, kita ini akan binasa. Guru, kenapa Engkau tidak peduli? Ayat 39 mengatakan, Yesus lalu menghardik angin, ya, dan berfirman, "Diam, tenanglah." Angin reda, danau menjadi teduh, dan ingatlah, badai sudah berlalu. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita merenungkan pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa yang terjadi di tengah danau ini, yang terjadi atas murid-murid Tuhan Yesus, padahal mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita melihat peristiwa ini dari pelajaran yang terjadi dari peristiwa ini, yaitu bagaimana saat kita menghadapi masalah seperti badai yang menghantam perahu hidup kita, misalnya badai rumah tangga, suami mungkin di PHK, atau istri, ya, tidak tahu bersyukur, anak-anak begitu nakal. Ini badai keluarga. Ada badai ekonomi, ya. Mungkin saat ini, ya, banyak orang yang mengeluh, waduh, ya, usaha seret, ya, dan macam-macam hal, banyak hal. Juga antaranya sakit penyakit, ya, yang membutuhkan biaya dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu badai di mana menghantam perahu hidup kita. Bahkan saat-saat ini yang banyak dikhawatirkan oleh banyak orang, juga banyak hal, ya, yaitu tentang adanya badai virus corona. Dan ini yang seringkali terus kita dengar tiap hari tentang corona. Nah, dan saat kita menghadapi semuanya, kita memakai kekuatan sendiri, pengalaman sendiri, tapi lupa akan Tuhan. Mengatasi dengan kekuatan dan yaitu pengalaman, ya, atau mengandalkan pengalaman, berusaha mati-matian, tapi kenyataannya hasilnya apa? Gagal. Ya, kegagalan. Itu yang seringkali terjadi. Nah, berserulah kepada Yesus, ya. Ia Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Bersama Dia selalu ada pertolongan. Dengarlah firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat murid-murid sudah membangunkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya berfirman, "Diam, tenanglah." Alam pun taat kepada perintahnya. Alam taat kepada perintahnya. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah," ya, atau diam, ya, berhentilah. Nah, itulah ucapan firman yang penuh dengan kuasa menghentikan badai. Saudara-saudara yang kekasih, kalau alam pun taat kepada Yesus, kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangannya. Semua dalam kendali daripada Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus
menegur kepada murid-muridnya, ya, dan mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Apa artinya? Saudara-saudara, ini artinya bahwa Tuhan Yesus mengingatkan, kalau aku selalu beserta dengan kamu, jangan lagi kamu takut. Jangan lagi kamu tidak percaya. Percayalah kepadaku. Itu maksud daripada Tuhan. Tapi murid-murid waktu itu belum begitu mendalam dalam mengenal akan Yesus. Makanya selalu mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengalamannya sendiri. Mulai hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi setiap badai kehidupan, saat perahu kehidupan tadi ditimpa oleh badai yang begitu dahsyat, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan andalkan kekuatan sendiri atau pengalaman-pengalaman yang lalu, ya, tapi andalkan selalu akan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Nah, bersama Yesus badai pasti berlalu. Ya, bersama Yesus badai pasti berlalu. Bapak Ibu Saudara, mari ucapkan kata-kata firman, karena firman itu penuh kuasa. Ayo kita katakan bersama-sama, ya, badai pasti berlalu. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati, dan mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tak pernah Engkau ingkar janji, tak pernah Engkau terlambat untuk memberikan pertolongan. Engkau selalu tepat waktu dalam melakukan segala sesuatu. Demikian pun Tuhan, saat badai kehidupan menimpa perahu hidup kami, baik itu badai keluarga, badai ekonomi, sakit penyakit, atau hal-hal yang lain, Tuhan, Engkau berjanji untuk memberikan pertolongan. Sebab itu ajar kami Tuhan, untuk terus kami mengandalkan Tuhan. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami berharap, sebab Tuhan sendiri yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kami. Jangan sampai kami terlena Tuhan dengan berita-berita yang terus-menerus diberitakan saat-saat ini tentang virus corona atau tentang macam-macam hal. Tapi biarlah kami terus mendengar kepada firman-Mu, kepada suara-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami yakin Tuhan, saat Engkau berfirman, diam, tenanglah, badai pasti berlalu. Itulah iman kami bersyukur kepadamu. Kalau saat ini ada di antara jemaat yang mengalami badai kehidupan, kami mendengar suara-Mu Tuhan, diam, tenanglah. Kami yakin badai pasti berlalu. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah pertolongan kami. Engkau mengerti pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam iman, dan datanglah pertolongan dari Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin.